Sebuah fakta baru terungkap dalam kasus cekcok maut yang menewaskan 3 remaja di wilayah SMPN 35 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baru-baru ini pihak sekolah merilis sebuah rekaman CCTV detik-detik sebelum insiden perkelahian terjadi. Dalam rekaman CCTV itu, pihak sekolah membenarkan bahwa banyak pemuda yang berkumpul di halaman sekolah sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Namun meski perkelahian berdarah itu terjadi di sekolah, pihak sekolah mengaku bahwa 3 siswa ditemukan tergeletak di luar area sekolah. Menurut keterangan Satreskrim Polresta Banjarmasin Supian Hadi, sebelum melakukan pengecekan CCTV, mereka menemukan adanya lem yang masih baru terbungkus plastik bening. Seusai melihat CCTV, terungkap bahwa lem itu dimiliki oleh salah seorang dari gerombolan pemuda tersebut. Menurutnya, kuat kemungkinan para pemuda itu akan mabuk-mabukan dengan lem. Diketahui sebelumnya, 3 orang pemuda tewas setelah terlibat cekcok pada Minggu 29 Juni 2025 kemarin. 3 korban tersebut adalah Muhammad Fadil 18 tahun, Muhammad Rizaldi 22 tahun, dan Muhammad Reno 17 tahun. 2 di antara 3 korban yaitu Rizaldi dan Fadil dikonfirmasi sebagai kakak beradik. Mereka terbunuh setelah ditikam oleh rekannya menggunakan pisau dan celurit dengan membabi buta. Menurut informasi, kejadian bermula dari cekcok mulut yang berawal dari tawaran patungan minuman keras. Jam kalau terkesan ada satu dua. Nah, ini kan 2 orang nih. Belum. Itu sih udah nggak ada nih Fadil. Belum nih, masih santai Pak, belum kejadian. Kan masih tangan aktif tangannya. Yang bulik ke sini ada lagi kameranya kan? Ini ada Dari itu nyaman. Pinjamin. Tujuh. Itu Fadil itu. Ya, 7. Fadil lah lain Fadil jaket ini bang. Dia bilang, Budi ini jaket Fadil. Fadil, jangan jaket hitam juga. Ini ketinggalan nah, mantap bu denger itu. Ini siapa nih? Nah, ini pandangan ke belakang, nah, ini pandangannya ke belakang. Siapa nih nasinya? Siapa nih? Ini siapa nih? Nggak tahu lah. Nah ini bang siapa nih? Nah ini nah yang berabah tadi nah. Ini siapa nih? Nggak tahu lah nih. Ini yang berabah tadi di situ berdua. Bongnya ini waktu buan Ini tangan panjang. Ini Dika lah. Ini Dika nih. Dika Rizky. itu mirip jamulat tuh. Ini mulat. Dika Rizky lo tuh. Mirip 1, 2, 3. Nah, belum. 3, kita normalkan. Dika Rizky lo tuh. mirip jamulat kayak itu nggak? Coba ngambil. Muhammad Sarullah. Nah, ini mundur, ini mundur. Ada. 1, 2, 3. Belum. 3, kita normal. Terus ya, no, boleh. Ada baju. Ini gue beli pulang nih. Enggak pas gue beli. Hijau itu kan. Sule itu mabuk waduh. Nah sini Jan. Hijau itu Sule. Nama apa di meja? Oh itu nah. Oh Sule. Perkelahian berdarah yang terjadi di area sekolah SMPN 35 Banjarmasin pada Minggu 29 Juni 2025 ternyata berawal dari sulutan emosi. 2 kakak beradik Muhrizaldi dan Muhammad Fadil serta 1 rekannya Reno tewas dalam perkelahian tersebut sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Menurut pengakuan saksi bernama Uwa, peristiwa tragis bermula dari cekcok mulut yang dipicu oleh tawaran patungan miras. Uwa mengaku bahwa di malam kejadian itu, ia tengah berada di rumah Fadil ketika telepon dari seorang teman mengajak untuk nongkrong di SMPN 35. Sesampainya di lokasi terlihat sudah banyak pemuda yang berkumpul sambil menikmati lem dan oplosan alkohol. Ketegangan kemudian muncul setelah pemuda bernama Sule mengajak patungan minuman keras. Namun Fadil menyelutuk dengan menyebut bahwa dirinya bisa membeli sendiri minuman tersebut. Respons Fadil itu ternyata memancing amarah Sule sehingga cekcok mulut pun terjadi. Wah kemudian meminta Fadil memanggil saudaranya yaitu Rizaldi untuk datang ke lokasi yang kemudian tiba bersama rekannya Reno. Setibanya di lokasi, Rizaldi langsung menyerang Sule menggunakan celurit, namun ternyata serangannya tersebut meleset. Sule yang ternyata sedang menggenggam pisau dengan cepat menusuk Rizaldi sehingga ia terluka parah. Celurit yang dibawa Rizaldi terlepas dan Sule mengambil kesempatan itu untuk membacok Rizaldi dengan membabi buta hingga akhirnya ia tewas. Fadil yang berniat menolong sang kakak pun tak luput dari serangan Sule sehingga akhirnya ia ikut tewas di lokasi kejadian. Reno yang kemudian menjadi korban terakhir dari serangan membabi buta yang dilakukan oleh Sule. Ketiga korban disebut sempat dilarikan ke rumah sakit Ansari Saleh pasca kejadian,
Namun tak lama sesampainya di rumah sakit, korban meninggal dunia. Menanggapi insiden ini, Dinas Pendidikan kemudian merencanakan pemasangan pagar untuk meningkatkan keamanan sekolah. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan siswa, terutama menjelang masuk sekolah pada 14 Juli mendatang. Bisa belum? Ini potong darah lah. Sini. Batu sini banyak. Sudah itu sudah berbaju kan ada duduk. Ada berbaju. Batu Pak Dile pas turun kan Rang di sini aja. Sini ke sini dulu nih udah melihat kayaknya sini mau pandaran nang bongnya Pak. Yang Dika tuh. Yang anu jar nyawala jar udah tagur kada meherani jar batu. Sini Pak Dile nih sambil aja main HP. Batu kasapa ulun nih ada juga orang di sini tuh. Siapa tuh namanya? Kayaknya kayak ulun. Intinya bandaran jualan lah batu tiba-tiba ini ada mulutnya tuh ada mulut lah batu ulun nih langsung kesini berdiri nih Ada mulutnya loh si Sule lo ini. Berdiri di si Sule ini sudah lah. batu ulun dari situ loh sini ulun nih sambil main apa batu ulun kada ada bulan ini kayaknya nah kayak Nija Kenapa tuh keredaan lain melatih SJ Baik, kamu hubungi si Rijal. kereda apa di kereda Kendaraan siang di sini anak lah. nggih kendaraan Padil pas kayak itu Kendaraan siang no. Ija barata kayak barang kayaknya lu nih kayak nah Jadi kamu lihatnya mengacungkan tuh di sini. nggih nah pas sudah itu lah Pak pas Ijat ini datang nih Ijat langsung ke sini Di langsung Sule lawan si siapa? Lawan si Padil masih di sini ke ya masih di sini lawan anu Sule di sini ya Gua pindah pulang ke Sule itu ya kan darah sebelum kan sampai kayak di Bang Sule supaya dasar di sini dia duduk bukannya itu betul loh pas siapa nih pas Ijat tuh datang langsung Padil langsung repek menghantam gitu Ijat tuh langsung berarti ini Sule berduduk di sini langsung kayak itu Padil langsung Sule apa Ijat langsung manukan kayak dijual betul nih repek langsung anu nih kayak itu di sini nih Siapa tuh yang mana? Ijat lawan si apa Sule batu Si Padil bang gimana tuh? nah itu kan Yurun kebuka kesana kayaknya batu langsung melihat ulun darah Ijat nih ada sini batu di ulun kayak dulu langsung ulun repek buka Berarti darah Ijat. Sebuah fakta baru terungkap dalam kasus cekcok maut yang menewaskan 3 remaja di wilayah SMPN 35 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baru-baru ini pihak sekolah merilis sebuah rekaman CCTV detik-detik sebelum insiden perkelahian terjadi. Dalam rekaman CCTV itu, pihak sekolah membenarkan bahwa banyak pemuda yang berkumpul di halaman sekolah sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Namun meski perkelahian berdarah itu terjadi di sekolah, pihak sekolah mengaku bahwa 3 siswa ditemukan tergeletak di luar area sekolah. Menurut keterangan Satreskrim Polresta Banjarmasin Supian Hadi, sebelum melakukan pengecekan CCTV, mereka menemukan adanya lem yang masih baru terbungkus plastik bening. Seusai melihat CCTV, terungkap bahwa lem itu dimiliki oleh salah seorang dari gerombolan pemuda tersebut. Menurutnya, kuat kemungkinan para pemuda itu akan mabuk-mabukan dengan lem. Diketahui sebelumnya, 3 orang pemuda tewas setelah terlibat cekcok pada Minggu 29 Juni 2025 kemarin. 3 korban tersebut adalah Muhammad Fadil 18 tahun, Muhammad Rizaldi 22 tahun, dan Muhammad Reno 17 tahun. 2 di antara 3 korban yaitu Rizaldi dan Fadil dikonfirmasi sebagai kakak beradik. Mereka terbunuh setelah ditikam oleh rekannya menggunakan pisau dan celurit dengan membabi buta. Menurut informasi, kejadian bermula dari cekcok mulut yang berawal dari tawaran patungan minuman keras. Jam kali ada satu dua. Nah, ini kan 2 orang nih. Belum. Itu sih udah nih Padil. Belum nih masih santai Pak, belum kejadian. Kan masih tangan aktif tangannya. Yang bulik ke sini ada lagi kameranya kan? Ini ada Dari jamin. 77. Itu Padil itu. Ya, 77. Padil lah, lain Padil jaket ini bang. Dia bilang, Budi, ini jaket Padil. Jangan jaket hitam dulu. Ini ketinggalan nah, mana bu dengar itu. Ini siapa nih? Nah, ini pandangan ke belakang, nah ini pandangannya ke belakang. siapa nih nasinya Siapa nih? Ini siapa nih? nggak tahu nah ini Bang siapa nih Nah ini nah yang berabah tadi nah. Ini siapa nih? nggak tahu nih Ini yang berabah tadi di situ nih dua. bongnya nih waktu buan Ini apa? Tangan panjang. Ini Dika lah. Ini Dika nih. Kau Rizky. itu milik jamulat tuh Ini mulat. Dika lawan Rizky lo tuh?
Mirip. 1, 2, 3. Nah, Belum. 3 normal kan. Jadi kalau di sekolah tuh Mirja Mollet kayak itu nggak? siapa ngambil beli? Muhammad Sarullah. Nah, ini mundur, ini mundur, ini mundur. 1, 2, 3. Nah, Belum. 3 normal. Terus ya, mau boleh? Ada baju? Harusnya gue beli pulang nih. Enggak pas gue beli stok. Hijau itu kan. Sule itu mampu waduh. Nah sini Jar. Hijau itu Sule. Nama biar apa di Oh itu nah. Oh Sule. Perkelahian berdarah yang terjadi di area sekolah SMPN 35 Banjarmasin pada Minggu 29 Juni 2025 ternyata berawal dari sulutan emosi. Dua kakak beradik Muhrizaldi dan Muhammad Fadil serta satu rekannya Reno tewas dalam perkelahian tersebut sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Menurut pengakuan saksi bernama Uwa, peristiwa tragis bermula dari cekcok mulut yang dipicu oleh tawaran patungan miras. Uwa mengaku bahwa di malam kejadian itu, ia tengah berada di rumah Fadil ketika telepon dari seorang teman mengajak untuk nongkrong di SMPN 35. Sesampainya di lokasi terlihat sudah banyak pemuda yang berkumpul sambil menikmati lem dan oplosan alkohol. Ketegangan kemudian muncul setelah pemuda bernama Sule mengajak patungan minuman keras. Namun Fadil menyelutuk dengan menyebut bahwa dirinya bisa membeli sendiri minuman tersebut. Respons Fadil itu ternyata memancing amarah Sule sehingga cekcok mulut pun terjadi. Wah kemudian meminta Fadil memanggil saudaranya yaitu Rizaldi untuk datang ke lokasi yang kemudian tiba bersama rekannya Reno. Setibanya di lokasi, Rizaldi langsung menyerang Sule menggunakan celurit, namun ternyata serangannya tersebut meleset. Sule yang ternyata sedang menggenggam pisau dengan cepat menusuk Rizaldi sehingga ia terluka parah. Celurit yang dibawa Rizaldi terlepas dan Sule mengambil kesempatan itu untuk membacok Rizaldi dengan membabi buta hingga akhirnya ia tewas. Fadil yang berniat menolong sang kakak pun tak luput dari serangan Sule sehingga akhirnya ia ikut tewas di lokasi kejadian. Reno yang kemudian menjadi korban terakhir dari serangan babi buta yang dilakukan oleh Sule. Ketiga korban disebut sempat dilarikan ke rumah sakit Ansari Saleh pasca kejadian, namun tak lama sesampainya di rumah sakit korban meninggal dunia. Menanggapi insiden ini, Dinas Pendidikan kemudian merencanakan pemasangan pagar untuk meningkatkan keamanan sekolah. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan siswa terutama menjelang masuk sekolah pada 14 Juli mendatang. Ini sebelum ini betul darah lo. Sini. Batu sini banyak. Sule itu sudah berbaju kan ada duduk ada berbaju. Batu Kadilnya pas turun kan Rang di sini aja. Kesini dulu nih ulun melihat tayanya sini mau pandaran ng bongnya Pak. Yang Dika tuh. Yang anu jar nyawala jar nda tagur kada meherani jar batu. Sini Padil nih sambil aja main HP. Batu kasapa ulun nih ada juga orang ulun di sini tuh. Siapa tuh namanya? Ternyata ulun intinya bandaran ulun lah batu tiba-tibanya nih ada mulut ya tuh nah ada mulut lah batu ulun nih langsung kesini berdiri nih. Ada mulutnya lo si Sule lo ini. Iya, Berdiri di si Sule ini sudah iya, betul ulun dari situ loh sini ulun nih sambil main apa tapi ulun kan ada bukan ini kayaknya nah kayak nijak tuh Kamu apa tuh kada keredaan wae melatih SG Baik, kamu hubungi si Rizal. kereda wae di kereda Kendaraan saya di sini anak lah. nggih kendaraan Padil pas kayak itu Kendaraan saya no. ijaz barata kayak barang kayak ini ulun Oke. kayak ini nah Jadi kamu lihatnya mau cungkap di sini. nggih nah pas sudah itu lah Pak pas Ijat ini datang nih Ijat langsung ke sini Di langsung Sule lawan si siapa? Lawan si Padil masih di sini ke Iya bawah? masih di sini lawan anu Sule di sini ya. Ah, gua pindah pulang ke Sule. Itu ya. Kan jarak Sule kan sampai buka ini. Bang Sule supaya dasar di sini dia duduk di pepandangannya itu kayak itu. Betul loh pas siapa nih pas Ijat tuh datang langsung Padil langsung repek menghantam gitu Ijat tuh langsung Oh, berarti ini Sule berduduk di sini. ini langsung kayak itu Padil langsung ulut Sule apa Ijat langsung manukan kayak dijual. Betul ini repek langsung anu nih kayak itu di sini nih. Siapa tuh yang malu? Ijat lawan si apa Sule batu Si Padil bang gimana tuh? nah itu kan Yurun kebuka ke sana kayaknya batu langsung melihat ulun darah Ijat nih ada sini batu di ulun kayak dulu langsung ulun repek buka Berarti dah ijat. Sebuah fakta baru terungkap dalam kasus cekcok maut yang menewaskan 3 remaja di wilayah SMPN 35 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baru-baru ini pihak sekolah merilis sebuah rekaman CCTV detik-detik sebelum insiden perkelahian terjadi. Dalam rekaman CCTV itu, pihak sekolah membenarkan bahwa banyak pemuda yang berkumpul di halaman sekolah sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Namun meski perkelahian berdarah itu terjadi di sekolah, pihak sekolah mengaku bahwa 3 siswa ditemukan tergeletak di luar area sekolah.
Menurut keterangan Satreskrim Polresta Banjarmasin Supian Hadi, sebelum melakukan pengecekan CCTV, mereka menemukan adanya lem yang masih baru terbungkus plastik bening. Seusai melihat CCTV, terungkap bahwa lem itu dimiliki oleh salah seorang dari gerombolan pemuda tersebut. Menurutnya, kuat kemungkinan para pemuda itu akan mabuk-mabukan dengan lem. Diketahui sebelumnya, 3 orang pemuda tewas setelah terlibat cekcok pada Minggu 29 Juni 2025 kemarin. 3 korban tersebut adalah Muhammad Fadil 18 tahun, Muhammad Rizaldi 22 tahun, dan Muhammad Reno 17 tahun. 2 di antara 3 korban yaitu Rizaldi dan Fadil dikonfirmasi sebagai kakak beradik. Mereka terbunuh setelah ditikam oleh rekannya menggunakan pisau dan celurit dengan membabi buta. Menurut informasi, kejadian bermula dari cekcok mulut yang berawal dari tawaran patungan minuman keras. Jam kali berada 1 menit. Nah, kan 2 orang nih. Belum. Itu sih udah ada nih Fadil. Belum, ini masih santai Pak, belum kejadian. Kan masih tangan aktif tangannya. Yang bulik ke sini ada lagi kameranya kan? Ini ada. Dari itu Pinjamin. Tujuh. Itu Fadil itu. Ya, 7. Fadil lah, lain Fadil jaket ini bang. Dia bilang, Budi, ini jaket Fadil. Fadil, jangan jaket hitam dulu. Ini tertinggal nah, manak bu dengar itu. Ini siapa nih? Nah, ini pandangan ke belakang, nah ini pandangannya ke belakang. Siapa nih rasanya? Siapa nih? Ini siapa nih? Nggak tahu lah. Nah, ini Bang, siapa nih? Nah ini nah yang berabah tadi nah. Ini siapa nih? Nggak tahu lah nih. Ini yang berabah tadi di situ Nih, berdua. bongnya nih waktu buan-buan Ini tangan panjang. Ini Dika lah. Ini Dika nih. Kau Rizky. itu mirip jamulat tuh. Ini mulat. Dika lo Rizky lo tuh. Mirip 1, 2, 3. Nah, belum. 3 normal kan. Dika lo Rizky lo tuh. mirip jamulat kayak itu nggak? Siapa ngambil beli? Muhammad Sarullah. Nah, ini mundur. Ada. 1, 2, 3. Nah, belum. 3 normal. Terus ya, no, boleh. Mana baju? Ini gue beli pulang nih. Enggak pas gue beli stok. Hijau itu kan. Sule itu mabuk waduh. Nah sini Jar. Hijau itu Sule. Nama apa di meja? Oh, itu nah. Oh Sule. Perkelahian berdarah yang terjadi di area sekolah SMPN 35 Banjarmasin pada Minggu 29 Juni 2025 ternyata berawal dari sulutan emosi. 2 kakak beradik Muhrizaldi dan Muhammad Fadil serta 1 rekannya Reno tewas dalam perkelahian tersebut sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Menurut pengakuan saksi bernama Uwa, peristiwa tragis bermula dari cekcok mulut yang dipicu oleh tawaran patungan miras. Uwa mengaku bahwa di malam kejadian itu, ia tengah berada di rumah Fadil ketika telepon dari seorang teman mengajak untuk nongkrong di SMPN 35. Sesampainya di lokasi terlihat sudah banyak pemuda yang berkumpul sambil menikmati lem dan oplosan alkohol. Ketegangan kemudian muncul setelah pemuda bernama Sule mengajak patungan minuman keras. Namun Fadil menyelutuk dengan menyebut bahwa dirinya bisa membeli sendiri minuman tersebut. Respons Fadil itu ternyata memancing amarah Sule sehingga cekcok mulut pun terjadi. Wah kemudian meminta Fadil memanggil saudaranya yaitu Rizaldi untuk datang ke lokasi yang kemudian tiba bersama rekannya Reno. Setibanya di lokasi, Rizaldi langsung menyerang Sule menggunakan celurit, namun ternyata serangannya tersebut meleset. Sule yang ternyata sedang menggenggam pisau dengan cepat menusuk Rizaldi sehingga ia terluka parah. Celurit yang dibawa Rizaldi terlepas dan Sule mengambil kesempatan itu untuk membacok Rizaldi dengan membabi buta hingga akhirnya ia tewas. Fadil yang berniat menolong sang kakak pun tak luput dari serangan Sule sehingga akhirnya ia ikut tewas di lokasi kejadian. Reno yang kemudian menjadi korban terakhir dari serangan membabi buta yang dilakukan oleh Sule. Ketiga korban disebut sempat dilarikan ke rumah sakit Ansari Saleh pasca kejadian, namun tak lama sesampainya di rumah sakit korban meninggal dunia. Menanggapi insiden ini, Dinas Pendidikan kemudian merencanakan pemasangan pagar untuk meningkatkan keamanan sekolah. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan siswa terutama menjelang masuk sekolah pada 14 Juli mendatang. Ini sebelum ini batu darah lah. Ini sini. Batu sini banyak. Sule itu sudah berbaju kan ada duduk. Ada berbaju. Batu Kadilnya pas turun kan rang di sini aja. Sini ke sini dulu nih udah melihat. Kayaknya sini mau pandaran bongnya Pak.
Yang Dika tuh. Yang anu jar nyawala jar udah tagur karena meherani jar betul. Si Fadil nih sambil aja main HP. Betul kasapa ulun nih ada juga orang di sini tuh. Siapa tuh namanya? Kayaknya kayak ulun. Intinya bandaran ulun lah batu tiba-tiba nih ada mulutnya tuh, nah ada mulut lah batu ulun nih langsung kesini berdiri nih. Ada mulutnya lo si Sule lo ini. Iya, Berdiri di si Sule ini sudah iya, lah. betul ulun dari situ loh sini ulun nih sampai main apa tapi ulun kan ada bulan ini kayaknya nah kayak Nija Kamu apa tuh keredaan lain melatih SJ Baik, kamu hubungi si Rijal. kereda kan di kereda Kendaraan siang di sini anak lah. nggih kendaraan Padil pas kayak itu Kendaraan siang lo. Ija barata kayak barang kayaknya ulun nih kayak nah Jadi kamu lihatnya mengacungkan tuh di sini. nggih nah pas sudah itu lah Pak pas Ijat ini datang nih Ijat langsung ke sini Di langsung Sule lawan si siapa? Lawan si Padil masih di sini ke Iya masih di sini lawan anu Sule di sini ya. Gua pindah pulang ke Sule. Itu ya. Kan jarak Sule kan sampai buka ini Bang Sule supaya dasar di sini dia duduk pepandangannya itu kayak itu. Betul loh pas siapa nih pas Ijat tuh datang langsung Padil langsung repek menghantam gitu Ijat tuh langsung Oh berarti ini Sule berduduk di sini. ini langsung kayak itu Padil langsung Sule apa Ijat langsung manukan kayak dijual. Betul ini repek langsung anu nih kayak itu di sini nih. Siapa tuh yang main Ijat lawan si apa Sule batu Si Padil bang gimana tuh? nah itu kan Yurun kebuka kesana kayaknya batu langsung melihat ulun darah Ijat nih ada sini batu di ulun kayak dulu langsung ulun repek buka Berarti dah ijat. Sebuah fakta baru terungkap dalam kasus cekcok maut yang menewaskan 3 remaja di wilayah SMPN 35 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baru-baru ini pihak sekolah merilis sebuah rekaman CCTV detik-detik sebelum insiden perkelahian terjadi. Dalam rekaman CCTV itu, pihak sekolah membenarkan bahwa banyak pemuda yang berkumpul di halaman sekolah sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Namun meski perkelahian berdarah itu terjadi di sekolah, pihak sekolah mengaku bahwa 3 siswa ditemukan tergeletak di luar area sekolah. Menurut keterangan Satreskrim Polresta Banjarmasin Supian Hadi, sebelum melakukan pengecekan CCTV, mereka menemukan adanya lem yang masih baru terbungkus plastik bening. Seusai melihat CCTV, terungkap bahwa lem itu dimiliki oleh salah seorang dari gerombolan pemuda tersebut. Menurutnya, kuat kemungkinan para pemuda itu akan mabuk-mabukan dengan lem. Diketahui sebelumnya, 3 orang pemuda tewas setelah terlibat cekcok pada Minggu 29 Juni 2025 kemarin. 3 korban tersebut adalah Muhammad Fadil 18 tahun, Muhammad Rizaldi 22 tahun, dan Muhammad Reno 17 tahun. 2 di antara 3 korban yaitu Rizaldi dan Fadil dikonfirmasi sebagai kakak beradik. Mereka terbunuh setelah ditikam oleh rekannya menggunakan pisau dan celurit dengan membabi buta. Menurut informasi, kejadian bermula dari cekcok mulut yang berawal dari tawaran patungan minuman keras. Itu yang paling terbesar ada satu grup. Nah, ini kan 2 orang nih. Belum. Itu sih ada nih Padil. Belum nih masih santai Pak, belum kejadian. Ini masih tangan aktif tangannya. Yang bulik ke sini ada lagi kameranya kena. Ini ada dua. Dari itu nyaman. Jamin. Tujuh. Itu Padil itu. Ya, 7. Padil lah, lain Padil jaket ini bang. Dia bilang, Budi, ini jaket Padil. Padil, jangan jaket hitam juga. Ini ketinggalan nah, mana bu dengar itu. Ini siapa nih? Nah, ini pandangan ke belakang, nah, ini pandangannya ke belakang. Siapa nih rasanya? Siapa nih? Ini siapa nih? Nggak tahu lah. Nah ini bang siapa nih? Nah ini yang berabah tadi nah. Ini siapa nih? nggak tahu lah nih Ini yang berabah tadi di situ nih berdua. bongnya nih waktu buan Ini tangan panjang. Ini Dika lah. Ini Dika nih. Kau Rizky. itu mirip jamulat tuh Ini mulat. Dika lo Rizky lo tuh. mirip 1, 2, 3. Nah, belum. 3, kita normalkan. Dika lo Rizky lo tuh. mirip jamulat kayak itu nggak? Siapa ngambil beli? Muhammad Sarullah. Nah, ini mundur, Nah. ini mundur, ini mundur. Ada. 1, 2, 3. Nah, belum. 3, kita normal. Terus ya, no, boleh. Ada baju. Ini gue beli pulang nih. Enggak pas gue beli stok. Juga itu kayak Sule itu mabuk waduh. nah sini jar juga itu Sule Nama apa di meja? Oh itu nah. oh Sule Perkelahian berdarah yang terjadi di area sekolah SMPN 35 Banjarmasin pada Minggu 29 Juni 2025 ternyata berawal dari sulutan emosi.
Dua kakak beradik Muhrizaldi dan Muhammad Fadil serta satu rekannya Reno tewas dalam perkelahian tersebut sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Menurut pengakuan saksi bernama Uwa, peristiwa tragis bermula dari cekcok mulut yang dipicu oleh tawaran patungan miras. Uwa mengaku bahwa di malam kejadian itu, ia tengah berada di rumah Fadil ketika telepon dari seorang teman mengajak untuk nongkrong di SMPN 35. Sesampainya di lokasi terlihat sudah banyak pemuda yang berkumpul sambil menikmati lem dan oplosan alkohol. Ketegangan kemudian muncul setelah pemuda bernama Sule mengajak patungan minuman keras. Namun Fadil menyelutuk dengan menyebut bahwa dirinya bisa membeli sendiri minuman tersebut. Respons Fadil itu ternyata memancing amarah Sule sehingga cekcok mulut pun terjadi. Wah kemudian meminta Fadil memanggil saudaranya yaitu Rizaldi untuk datang ke lokasi yang kemudian tiba bersama rekannya Reno. Setibanya di lokasi, Rizaldi langsung menyerang Sule menggunakan celurit, namun ternyata serangannya tersebut meleset. Sule yang ternyata sedang menggenggam pisau dengan cepat menusuk Rizaldi sehingga ia terluka parah. Celurit yang dibawa Rizaldi terlepas dan Sule mengambil kesempatan itu untuk membacok Rizaldi dengan membabi buta hingga akhirnya ia tewas. Fadil yang berniat menolong sang kakak pun tak luput dari serangan Sule sehingga akhirnya ia ikut tewas di lokasi kejadian. Reno yang kemudian menjadi korban terakhir dari serangan babi buta yang dilakukan oleh Sule. Ketiga korban disebut sempat dilarikan ke rumah sakit Ansari Saleh pasca kejadian, namun tak lama sesampainya di rumah sakit korban meninggal dunia. Menanggapi insiden ini, Dinas Pendidikan kemudian merencanakan pemasangan pagar untuk meningkatkan keamanan sekolah. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan siswa terutama menjelang masuk sekolah pada 14 Juli mendatang. Bisa belum? Ini potong darah lah. Sini. Batu sini banyak. Sudah itu sudah berbaju kan ada duduk. Ada berbaju. Batu Fadilnya pas turun kan rang di sini aja. Sini ke sini dulu nih udah melihat. Kayaknya sini mau pandaran ng bongnya pak. Yang Dika tuh. Yang anu jar nyawala jar udah tagur karena meherani jar batu. Sini Fadil nih sambil aja main HP. Batu kasapa ulun nih. Ada juga orang di sini tuh. Siapa tuh namanya? Kayaknya kayak ulang. Intinya bandaran jualan lah batu. Tiba-tibanya nih ada mulutnya tuh ada mulut lah batu ulun nih langsung kesini berdiri nih. Ada mulutnya lo si Sule lo ini. Iya berdiri di si Sule ini iya betul ulun dari situ lo sini ulun nih sampai main apa ulun kan ada bulan ini kayaknya nah kayak Nija Kenapa tuh kan keredaan lain melatih SJ Sule, kamu hubungi si Rizal. kereda di kereda Kendaraan siapa di sini anak lah. nggih kendaraan Padil pas kayak itu Kendaraan siapa? ija barata kayak barang kayaknya lu nih kayak nah Jadi kamu lihatnya mengacungkan tuh di sini. nggih nah pas sudah itu lah pak pas Ijat ini datang nih Ijat langsung ke sini Di langsung Sule lawan si siapa? Lawan si Padil masih di sini ke ya masih di sini lawan anu Sule di sini ya Gua pindah pulang ke Sule. itu ya kan darah ulun kan sampai kayak di pang Sule supaya dasar di sini dia duduk pepandarannya itu kayak itu betul lo pas siapa nih pas Ijat tuh datang langsung Padil langsung repek menghantam gitu Ijat langsung Oh berarti ini Sule berduduk di sini. ini langsung kayak itu Padil langsung Sule apa Ijat langsung manukan kayak dijual betul ini repek langsung anu nih kayak itu di sini nih Siapa tuh yang mana? Ijat lawan si apa Sule batu Si Padil bang gimana tuh? nah itu kan Yurun kebuka ke sana kayaknya batu langsung melihat ulun darah Ijat nih ada sini batu di ulun kayak dulu langsung ulun repek buka Berarti dah Ijat. Sebuah fakta baru terungkap dalam kasus cekcok maut yang menewaskan 3 remaja di wilayah SMPN 35 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baru-baru ini pihak sekolah merilis sebuah rekaman CCTV detik-detik sebelum insiden perkelahian terjadi. Dalam rekaman CCTV itu, pihak sekolah membenarkan bahwa banyak pemuda yang berkumpul di halaman sekolah sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Namun meski perkelahian berdarah itu terjadi di sekolah, pihak sekolah mengaku bahwa 3 siswa ditemukan tergeletak di luar area sekolah. Menurut keterangan Satreskrim Polresta Banjarmasin Supian Hadi, sebelum melakukan pengecekan CCTV, mereka menemukan adanya lem yang masih baru terbungkus plastik bening. Seusai melihat CCTV, terungkap bahwa lem itu dimiliki oleh salah seorang dari gerombolan pemuda tersebut. Menurutnya, kuat kemungkinan para pemuda itu akan mabuk-mabukan dengan lem. Diketahui sebelumnya, 3 orang pemuda tewas setelah terlibat cekcok pada Minggu 29 Juni 2025 kemarin. 3 korban tersebut adalah Muhammad Fadil 18 tahun, Muhammad Rizaldi 22 tahun, dan Muhammad Reno 17 tahun.
Dua di antara tiga korban yaitu Rizaldi dan Fadil dikonfirmasi sebagai kakak beradik. Mereka terbunuh setelah ditikam oleh rekannya menggunakan pisau dan celurit dengan membabi buta. Menurut informasi, kejadian bermula dari cekcok mulut yang berawal dari tawaran patungan minuman keras. Jam kalau ada satu dua. Nah, ini kan dua orang nih. Belum. Itu sih udah nggak ada nih Fadil. Belum nih, masih santai Pak, belum kejadian. Kan masih tangan aktif tangannya. Yang bulik ke sini ada lagi kameranya kan? Ini ada Dari itu nyaman. Pinjamin. Tujuh. Itu Fadil itu. Ya, tujuh. Fadil lah, lain Fadil jaket ini bang. Dia bilang, Budi, ini jaket Fadil. Fadil, jangan jaket hitam juga. Ini ketinggalan nah, mantap bu denger itu. Ini siapa nih? Nah, ini pandangan ke belakang, nah, ini pandangannya ke belakang. Siapa nih? Nah, Ini siapa nih? Nggak tahu lu. nah ini bang siapa nih? Nah ini nah yang berabah tadi nah. Ini siapa nih? Nggak tahu lu nih. Ini yang berabah tadi di situ Ini berdua. bongnya nih waktu buan Ini apa? Tangan panjang. Ini Dika lah. Ini Dika nih. Dika Rizky. itu mirip jamulat tuh. Ini Mulat. Dika Rizky lo tuh. Mirip. 1, 2, 3. Nah, Belum. 3. Kita normalkan. Dika Rizky lo tuh. mirip jamulat kayak itu nggak? Itu mana yang beli? Muhammad Sarullah. Nah, ini mundur, ini mundur. Ada. 1, 2, 3. Nah, belum. 3. Kita normal. Terus ya, no, boleh. Ada baju. Ini aku beli pulang nih. Enggak pas gue beli. Hijau itu kan. Sule itu mabuk waduh. Nah sini Jar. Hijau itu Sule. Nama apa di mic? Oh itu nah. Oh Sule. Perkelahian berdarah yang terjadi di area sekolah SMPN 35 Banjarmasin pada Minggu 29 Juni 2025 ternyata berawal dari sulutan emosi. Dua kakak beradik Rizaldi dan Muhammad Fadil serta satu rekannya Reno tewas dalam perkelahian tersebut sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Menurut pengakuan saksi bernama Uwa, peristiwa tragis bermula dari cekcok mulut yang dipicu oleh tawaran patungan miras. Uwa mengaku bahwa di malam kejadian itu, ia tengah berada di rumah Fadil ketika telepon dari seorang teman mengajak untuk nongkrong di SMPN 35. Sesampainya di lokasi terlihat sudah banyak pemuda yang berkumpul sambil menikmati lem dan oplosan alkohol. Ketegangan kemudian muncul setelah pemuda bernama Sule mengajak patungan minuman keras. Namun Fadil menyelutuk dengan menyebut bahwa dirinya bisa membeli sendiri minuman tersebut. Respons Fadil itu ternyata memancing amarah Sule sehingga cekcok mulut pun terjadi. Wah kemudian meminta Fadil memanggil saudaranya yaitu Rizaldi untuk datang ke lokasi yang kemudian tiba bersama rekannya Reno. Setibanya di lokasi, Rizaldi langsung menyerang Sule menggunakan celurit, namun ternyata serangannya tersebut meleset. Sule yang ternyata sedang menggenggam pisau dengan cepat menusuk Rizaldi sehingga ia terluka parah. Celurit yang dibawa Rizaldi terlepas dan Sule mengambil kesempatan itu untuk membacok Rizaldi dengan membabi buta hingga akhirnya ia tewas. Fadil yang berniat menolong sang kakak pun tak luput dari serangan Sule sehingga akhirnya ia ikut tewas di lokasi kejadian. Reno yang kemudian menjadi korban terakhir dari serangan membabi buta yang dilakukan oleh Sule. Ketiga korban disebut sempat dilarikan ke rumah sakit Ansari Saleh pasca kejadian, namun tak lama sesampainya di rumah sakit korban meninggal dunia. Menanggapi insiden ini, Dinas Pendidikan kemudian merencanakan pemasangan pagar untuk meningkatkan keamanan sekolah. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan siswa terutama menjelang masuk sekolah pada 14 Juli mendatang. Bisa belum? Ini belum darah lo. Sini. Batu sini banyak. Sudah itu sudah berbaju kan ada duduk. Ada berbaju. Batu Fadilnya pas turun kan rang. Ini sini aja. Sini kesini dulu nih udah melihat kayaknya sini mau pandaran ng bongnya pak yang Dika tuh yang anu jar nyawala jar udah tagur karena meherani jar batu sini Fadil nih sambil aja main HP batu kasapa ulun nih ada juga orang ulun di sini tuh siapa tuh namanya ternyata ulun intinya bandaran ulun lah batu tiba-tibanya nih ada mulutnya tuh nah ada mulut lah batu ulun nih langsung kesini berdiri nih Ada mulutnya lo si Sule lo ini. Iya, Berdiri di si Sule ini sudah iya, langsung. betul. Ulun dari situ loh, sini ulun nih sampai main apa? Ulun kan ada bulan ini kayaknya nah, kayak Nija. Itu apa tuh kada Keredaan lain melatih SJ. Baik, kamu hubungi si Rizal. Kereda apa di kereda? Kendaraan sekarang di sini anak lah.
Nggih, kendaraan padel pas kayak itu. Ijaz barata kayak barang kayaknya lu nih. Kayak nah. Jadi kamu lihatnya mengacungkan tuh di sini. Nggih. Nah, pas sudah itu lah, Pak. Pas Ijaz ini datang nih, Ijaz langsung ke sini langsung. Sule lawan si siapa? Lawan si Padel masih di sini ke Iya, masih di sini lawan anu Sule di sini ya. Gua pindah pulang ke Sule Itu ya. Kan darah Sule kan sampai kayak di Bang Sule supaya dasar di sini dia duduk bepandarannya itu kayak itu. Betul loh, pas siapa nih pas Ijaz tuh datang langsung Padil langsung repek menghantam gitu, Ijaz tuh langsung. Oh berarti ini Sule berduduk si Iya langsung kayak itu Padil langsung Sule apa Ijaz langsung manukan kayak dijual. Betul ini repek langsung anu nih kayak itu di sini nih. Siapa tuh yang manu? Ijaz lawan si apa Sule, betul. Si Padel bang gimana tuh? Nah itu kan Yurun terbuka ke sana kayaknya. Batu langsung melihat ulun darah Ijaz nih ada sini batu di ulun kayak dulu langsung ulun repek buka. Berarti darah Ijaz. Sebuah fakta baru terungkap dalam kasus cekcok maut yang menewaskan 3 remaja di wilayah SMPN 35 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baru-baru ini pihak sekolah merilis sebuah rekaman CCTV detik-detik sebelum insiden perkelahian terjadi. Dalam rekaman CCTV itu, pihak sekolah membenarkan bahwa banyak pemuda yang berkumpul di halaman sekolah sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Namun meski perkelahian berdarah itu terjadi di sekolah, pihak sekolah mengaku bahwa 3 siswa ditemukan tergeletak di luar area sekolah. Menurut keterangan Satreskrim Polresta Banjarmasin Supian Hadi, sebelum melakukan pengecekan CCTV, mereka menemukan adanya lem yang masih baru terbungkus plastik bening. Seusai melihat CCTV, terungkap bahwa lem itu dimiliki oleh salah seorang dari gerombolan pemuda tersebut. Menurutnya, kuat kemungkinan para pemuda itu akan mabuk-mabukan dengan lem. Diketahui sebelumnya, 3 orang pemuda tewas setelah terlibat cekcok pada Minggu 29 Juni 2025 kemarin. 3 korban tersebut adalah Muhammad Fadil 18 tahun, Muhammad Rizaldi 22 tahun, dan Muhammad Reno 17 tahun. 2 di antara 3 korban yaitu Rizaldi dan Fadil dikonfirmasi sebagai kakak beradik. Mereka terbunuh setelah ditikam oleh rekannya menggunakan pisau dan celurit dengan membabi buta. Menurut informasi, kejadian bermula dari cekcok mulut yang berawal dari tawaran patungan minuman keras. Jam kali ada satu beli. Nah, ini kan 2 orang nih. Belum. Itu sih ada Padel. Belum nih masih santai Pak, belum kejadian. Cuma saya tangan aktif tangannya. Yang bulik ke sini ada lagi kameranya kan? Ini ada Dari itu nyaman. Pinjamin. Itu Padel itu. Ya, 7. Padel lah, lain Padel jaket ini bang. Dia bilang, Budi, ini jaket Padel. Jangan jaket hitam juga. Ini ketinggalan nah, mana bu dengar itu. Ini siapa nih? Nah, ini pandangan ke belakang, nah ini pandangannya ke belakang. Siapa nih nasinya? Siapa nih? Ini siapa nih? Tahu lu. Nah ini bang siapa nih? Nah ini nah yang berabah tadi nah. Ini siapa nih? Tahu lu nih. Ini yang berabah tadi di situ Nih, dua. bongnya nih waktu Buan Ini apa yang panjang? Ini Dika lah. Ini Dika nih. Dika Rizky. itu mirip jamulat tuh. Ini Mulat. Dika Rizky lah tuh. Mirip 1, 2, 3. Nah, Belum. 3 normal kan. Dika Rizky lah tuh. mirip jamulat kayak itu. Itu kan yang beli. Muhammad Harullah. Nah, ini mundur, Nah. ini mundur, ini mundur. Ada. 1, 2, 3. Belum. 3 normal. Terus ya, no, boleh. Mana baju? Ini gue beli pulang nih. Enggak pas gue beli stok. Ya itu kan. Sule itu mabuk waduh. Nah sini Jan. Ya itu Sule. Nama apa di meja? Oh itu nah. Oh Sule. Perkelahian berdarah yang terjadi di area sekolah SMPN 35 Banjarmasin pada Minggu 29 Juni 2025 ternyata berawal dari sulutan emosi. 2 kakak beradik Muhrizaldi dan Muhammad Fadil serta 1 rekannya Reno tewas dalam perkelahian tersebut sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Menurut pengakuan saksi bernama Uwa, peristiwa tragis bermula dari cekcok mulut yang dipicu oleh tawaran patungan miras. Uwa mengaku bahwa di malam kejadian itu, ia tengah berada di rumah Fadil ketika telepon dari seorang teman mengajak untuk nongkrong di SMPN 35. Sesampainya di lokasi terlihat sudah banyak pemuda yang berkumpul sambil menikmati lem dan oplosan alkohol. Ketegangan kemudian muncul setelah pemuda bernama Sule mengajak patungan minuman keras. Namun Fadil menyelutuk dengan menyebut bahwa dirinya bisa membeli sendiri minuman tersebut.
Respons Fadil itu ternyata memancing amarah Sule sehingga cekcok mulut pun terjadi. Uwah kemudian meminta Fadil memanggil saudaranya yaitu Rizaldi untuk datang ke lokasi yang kemudian tiba bersama rekannya Reno. Setibanya di lokasi, Rizaldi langsung menyerang Sule menggunakan celurit, namun ternyata serangannya tersebut meleset. Sule yang ternyata sedang menggenggam pisau dengan cepat menusuk Rizaldi sehingga ia terluka parah. Celurit yang dibawa Rizaldi terlepas dan Sule mengambil kesempatan itu untuk membacok Rizaldi dengan membabi buta hingga akhirnya ia tewas. Fadil yang berniat menolong sang kakak pun tak luput dari serangan Sule sehingga akhirnya ia ikut tewas di lokasi kejadian. Reno yang kemudian menjadi korban terakhir dari serangan membabi buta yang dilakukan oleh Sule. Ketiga korban disebut sempat dilarikan ke rumah sakit Ansari Saleh pasca kejadian, namun tak lama sesampainya di rumah sakit, korban meninggal dunia. Menanggapi insiden ini, Dinas Pendidikan kemudian merencanakan pemasangan pagar untuk meningkatkan keamanan sekolah. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan siswa, terutama menjelang masuk sekolah pada 14 Juli mendatang. Ini sebelum ini berdarah lah. Sini. Batu sini banyak. Sule itu sudah berbaju kan ada duduk. Ada berbaju. Batu Fadilnya pas turun kan Ran di sini aja. Kesini dulu nih ulun lihat kayaknya sini mau pandaran ng bongnya Pak. Yang Dika tuh. Yang anu jar nyawala jar nda tagur kada meherani jar batu. Sini Fadil nih sambil aja main HP. Batu kasapa ulun nih ada juga orang di sini tuh. Siapa tuh namanya? Kayaknya kayak ulang. Intinya bandaran jolon lah batu tiba-tiba ini ada mulutnya tuh, nah ada mulut lah batu ulun nih langsung kesini berdiri nih. Ada mulutnya lo si Sule lo ini. Berdiri di si Sule ini sudah lah. Batu ulun dari situ lo kesini ulun nih sambil main apa tapi ulun kan ada hubungan ini kayaknya nah kayak nijak tuh Kenapa tuh kada keredaan lain melatih SJ. Baik, kamu hubungi si Rijal. Kereda apa di kereda? Kendaraan siapa di sini anak lah. Nggih, kendaraan Fadil pas kayak itu. Kendaraan siapa? Ijak barata kayak barang kayaknya ulun nih. Kayak ini nah. Jadi kamu lihatnya mau cungkap di sini. Nggih. Nah pas sudah itu lah Pak, pas Ijat ini datang nih, Ijat langsung ke sini Tapi langsung. Sule lawan si siapa? Lawan si Fadil masih di sini ke Iya bawah. masih di sini lawan anu Sule di sini ya. Gua pindah pulang ke Sule.